Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya bersama Naim Masud. Untuk pembahasan kali ini adalah kita akan membahas fungsi count if, dan count ifs. Jadi ini adalah menu dari Excel yang akan kita bahas hari ini. Oke, ini adalah sebuah fungsi untuk pemula ya. Jadi teman-teman nanti akan bisa seperti ini nih, mengerjakan fungsi count if, dan count ifs. Untuk data diri saya bisa dilihat di sini. Nama saya adalah Naim, pendidikan saya adalah Strata 1 jurusan pendidikan akuntansi di Yogyakarta. Terus riwayat saya, ini adalah pekerjaan saya di beberapa perusahaan, ada 1, 2, 3, 4. Jadi pernah di PPIC, di produksi, terus internal audit yang notabene adalah membutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk mengolah data. Jadi ini adalah satu perusahaan yang punya beberapa cabang, sampai ada 30 cabang. Ini tahun 2016 dan 2018 di Jakarta juga. Terus tahun 2018 sampai sekarang adalah di Supervisor Inventory Control dan Logistik di perusahaan yang cukup besar di Jakarta. Oke, kita akan lanjut, yaitu fungsi count if, dan count ifs. Yang pertama adalah fungsi count. Ini ya teman-teman, jadi fungsinya apa sih? Yang pertama adalah digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisikan angka. Jadi ini kita pakai modul yang pertama dulu ya, karena kita ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 modul, tapi kita yang pertama dulu adalah count. Misalnya kita ada contoh seperti ini, kita ada stok dokumen nih, misalnya seperti ini. Terus kita ada lokasinya, kita ada jenis dokumen, kita ada quantity. Jadi misalnya kita lagi di kantor, kemudian ada beberapa rak yang kita campur bersama-sama. Jadi misalnya ini ada beberapa divisi, ada divisi stock control, ada divisi pricing, supply chain, ada ekspedisi, ada audit. Jadi kita kan biasanya ngumpul bersama. Jadi terus di rak yang sama. Ada di sini kita analogikan adalah rak 1 dan rak 2 aja, dan ini ada divisi-divisinya di sini. Terus kuantitinya seperti ini. Dalam satu rak misalnya stock control ada 19, pricing ada 18, terus supply chain ada 72. Nah, seperti ini ya. Kita langsung ke contohnya aja. Untuk menghitung digunakan fungsi count. Jadi kita cukup letakkan di D33. Nih lihat ya, 33 di sini. Misalnya kita langsung ketik saja di sini count, terus D-nya. Nah, D-nya adalah ini. Kalau misalnya kita lanjut di sini sama dengan count, ya kan? Kita langsung tarik di sini. Nah, jumlahnya adalah 8. Jadi ini kalau misalnya kita tarik di sini adalah sumnya adalah 308. Tapi kalau kita menggunakan fungsi count adalah kita cuma sheetnya aja di sini. Walaupun ini adalah jumlahnya 308, tapi kita fungsi count ini hanya untuk menghitung ininya aja, selnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walaupun di sini totalnya adalah 308, tapi kalau menggunakan fungsi ini adalah cukup 8 aja. Oke ya. Ini adalah fungsi sederhana yang sering kita lupa. Kemudian count if. Count if adalah digunakan untuk jumlah sel yang sesuai dengan kondisi tertentu, ya kan? Contohnya adalah seperti ini nih, teman-teman. Bisa lihat dengan data yang sama dari contoh sebelumnya. Berapa banyak jenis dokumen yang ada di rak 1. Nah, kita sekarang milih nih rak 1. Ini rak 1 ada stock control, rak 1 ada pricing, ada ekspedisi. Jadi kan kita agak susah kalau misalnya seandainya kita
manual kan, ini di jumlah ini, nanti bakalan ribet. Makanya menggunakan fungsi ini tadi fungsi count, kemudian yang sekarang fungsi di rak 1. Kita cuma tinggal di sini ketikkan count if, ya kan, di sini, terus kemudian rak 1. Oke ya. Jadi kita di sini untuk melihat jumlah yang di rak 1 itu ada berapa. Ini tapi masih count if-nya ya. Di rak 1-nya di sini ada berapa sih? Nanti kita langsung lihat yang jumlahnya di sini. Oke. Tinggal masukkan di sini aja, sama dengan count if. Nah, kita tarik di sini B, terus kita langsung tekan enter. Oke, maaf, sorry. Ini titik koma, kemudian tulis rak 1. Oke, koma, kemudian enter. Oke. Di sini, nah, ini ada kesalahan di sini teman-teman, nggak usah bingung, karena ini kesalahannya langsung diarahkan ke sini nih. Jadi ini karena kesalahan ketik, nanti teman-teman nggak usah panik karena ini bisa langsung dirubah seperti ini. Jadi yang di rak 1 itu ada berapa nih di sini nih. Kalau kita ngapain, kita mesti manual. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya teman-teman. Jadi ini rak 1. Kalau misalnya kita mau rak 2, tinggal kita rubah aja. Rak 2 ada berapa sih? Ada 3. Ini 1, 2, 3. Oke ya. Jadi ini udah cocok, udah benar. Dan ini teman-teman di sini lebih hati-hati ya, karena ada sebagian komputer menggunakan koma aja. Nah, kebetulan kalau komputer saya menggunakan titik koma. Jadi ada beberapa jenis yang menggunakan koma aja. Oke. Terus kemudian count if memiliki fungsi sama dengan count if, cuma ada tambahan if-nya aja. Jadi ini akan kita bahas di video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dan like sama komen di akun YouTube saya. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel nih teman-teman. Sudah sekian lama tidak bikin tutorial, tapi akhirnya kesampaian juga nih. Sempat off hampir 2 bulan karena kesibukan ya, dan akhirnya mulai lagi bikin tutorial. Nah teman-teman, ini saya akan ngebagian tips yang sering muncul ya. Jadi ada soal menggunakan VLOOKUP, kemudian yang menggunakan if rect. Ini kebetulan soal ini waktu itu ya sedikit dari teman saya nih yang minta bantuan untuk mengerjakan soal di tes kerja ya. Dan soal ini juga sering muncul kita di guru-guru akuntansi gitu, dan soal-soal diklat ini juga sering muncul. Nah, mari kita lihat layar di depan ya teman. Kita di sini ingin menyelesaikan soal, yaitu
soal laporan gaji karyawan CV maju bersama menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian yang kedua menggunakan if, kita komunikasikan dengan write. Bisa lihat di sini ya teman-teman. Ada dua tabel di sini. Yang pertama adalah terdiri dari nomor NIP, nama, golongan, dan tanggal. Kemudian kita mau nyari nama pegawai menggunakan rumus VLOOKUP dari data di atas. Kita langsung aja ya dengan soal yang pertama, nama pegawai menggunakan fungsi VLOOKUP, kemudian NIP-nya C16, kemudian titik komanya langsung seperti biasa kita blok dari C5 sampai D9. Nah, sangat sederhana ya. Ini udah diulang-ulang rumus VLOOKUP. Jadi langsung kita ngerjain aja. Kita copy paste. Nah, kita copy paste, ternyata ada yang NA. Nah, kita lihat klik kanan, ternyata rumusnya lari. Nah, kalau rumus lari begini teman-teman, ada caranya, tinggal kita tarik, tapi ini cara manual ya. Pasti ada lari juga. Kita klik lagi, misalnya di Rafael, pasti bakalan lari juga ya. Michael lari ke bawah ya VLOOKUP-nya. Nah, ini adalah cara sederhana, cara manual seperti itu. Kita tinggal tarik satu-satu, klik kanan, tarik satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, cara yang praktis biar kita rumus subjeknya mati, rumus kita pakai nembok yang sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Kita namain dan nanti kita panggil lagi menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Kita hapus dulu sama dengan VLOOKUP. Kemudian subjeknya C16, kemudian kita panggil nama karyawan karena tadi nemboknya kita isi dengan nama karyawan, kemudian titik koma, kemudian 2, kemudian 0 false. Kita tarik ke bawah, maka hasilnya cocok ya, seperti itu. 13243, amin ya. 134. Kita coba copy paste ke bawah, maka dia akan berubah menjadi angel yang 11204. Nah, seperti itu. Jadi ini biar enggak lari ya rumusnya. Oke, untuk soal yang kedua adalah bagian menggunakan fungsi if write, diambil dari karakter NIP yang paling akhir. Nah, karakter NIP yang paling akhir, kita misalnya nih kode 1, 2, 3, 4. Kode 1 adalah bagian keuangan, kode 2 pemasaran, kode 3 HRD, kode 4 administrasi. Kita langsung kombinasikan ya menggunakan fungsi if. Karena kenapa kita menggunakan fungsi if write? Karena kita paling kanan. Jadi yang paling kanan soalnya adalah bagian menggunakan fungsi if write, diambil dari karakter NIP yang paling akhir. Nah, kata kuncinya adalah paling akhir. Nah, langsung ya. If write C16 sama 1 sama dengan 1. Jangan lupa ya, pakai titik tanda petik 2. Ini 1 adalah bagian keuangan, kemudian if buka kurung rate, kemudian buka lagi C16 subjeknya ya. Kemudian titik koma 1. Nah, 1 angka paling akhir karena 1 itu, kalau misalnya 2 adalah
bagiannya adalah pemasaran. Nah, nanti komen lagi untuk if rate yang ketiga adalah HRD ya teman-teman. Sorry ada berisik ini anak-anak. Kemudian C16 titik koma satu ya, sorry itu ada kesalahan, 1 kemudian buka kurung titik koma 3 kemudian HRD. Ini nanti bakalan saya koreksi ya, saya coba. Kemudian rate, kemudian yang terakhir adalah bagian administrasi. Nah, bagian administrasi nanti kita akan menemukan kesalahan karena saya ada sengaja salah ketik ini, biar nanti kita koreksi bersama salahnya di mana. Nah, ada kesalahan seperti ini, kesalahan rumus, teman-teman tidak usah panik disco karena kita langsung ketahuan. Excel sendiri akan ngasih tahu. Kita lihat di mana ya. Jadi ini lihat di 3, di kode 3 yaitu HRD, karena setelah if rate C16,1 itu harusnya sama dengan, nah kita ini cek satu-satu ya rumusnya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, masih ada kesalahan, belum terdeteksi. Kita coba lagi, kita analisa bareng-bareng salahnya di mana. Flag yang kedua udah benar, kemudian kita langsung ifrag lagi yang ketiga HRD. Nah, kita rubah di sini titik komanya menjadi sama dengan seperti ini. Oke ya teman-teman, udah ketemu kesalahannya di mana. Jadi yang ketiga kita ngambil dari NIP yang paling belakang nomor 3 adalah bagian HRD, udah benar ya. Jadi nama pegawai Amin itu bagiannya HRD. Kemudian 13432 adalah bagian pemasaran, namanya Bagus. Kemudian 14321 namanya Rafael karena 1 itu bagian keuangan. Kemudian yang terakhir adalah Angelia 4 itu adalah bagian bagian administrasi ya, tapi di sini nggak ada. Kemudian 13243 itu kita copy paste lagi bagian HRD. Oke teman-teman, sekian aja penjelasan dari saya. Sedikit kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita mau mencari VLOOKUP nama pegawai menggunakan NIP seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di layar sini ya teman-teman. Di sini ada NIP
Dan di sebelah kanan ada contoh yang sudah saya buat rumusnya seperti ini. Nah, tinggal masukkan aja ya nip-nya di nama pegawai yang kosong seperti ini menggunakan fungsi VLOOKUP, kemudian nip-nya jangan lupa, kemudian langsung ke atas ya, dari nip sampai ke tanggal di blok semua teman-teman, kemudian titik koma atau teman-teman komputernya koma, kemudian 2 dan 0, true or false. Nah, setelah itu tinggal ditarik ke bawah. Nah, udah ketarik ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada rumus lari seperti ini, nanti tinggal di kasih dolar ya di J4 sama F9. Nah, seperti ini, kasih aja dolar biar nggak lari rumusnya. Tinggal ditarik ke bawah, maka rumusnya nggak lari. Oke, ini adalah rumus VLOOKUP yang sudah biasa dipaparkan oleh video-video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mengisi if, right? Ya, di sini untuk mencari kode, yaitu kode yang pertama adalah keuangan. Dan yang kedua adalah pemasaran, kode ketiga HRD, yang keempat adalah administrasi. Tentunya menggunakan nip ini, kita pengen menggunakan fungsi nip ini di sebelah kanan ya. Jadi kalau angka 1 itu otomatis akan berubah menjadi keuangan. Kemudian yang kedua adalah pemasaran, ketiga HRD. Kita masuk ya fungsi if, kemudian right, karena ini adalah bagian yang paling kanan, kita ambil subjeknya, kemudian masuk ke nip-nya 16 ya, kemudian angka 1 itu maksudnya 1 yang paling kanan ya, jadi nanti rumusnya akan 1 semua, C6 16 kemudian 1 sama dengan tanda petik 1. Nah, ini 1 ini menuju ke keuangan, titik koma, titik, kita tulis keuangan. Jangan lupa kalau misalnya karakter pasti harus petik 2 ya. Nah, untuk fungsi yang kedua itu if right lagi ya, if right, kemudian C16 dan 1. Nah, ini 1 lagi karena memang yang kita ambil adalah 1 angka di paling kanan. Nah, ini baru kita ambil petik 2. Nah, pemasaran. Seperti itu ya. Ini kita coba 2 aja dulu, nanti tinggal kita ya. Ini yang masih false seperti ini karena 3 ya, tadi kan rumusnya baru sampai 2. Nah, seperti ini. Kita akan coba copy paste, bisa apa enggak. Kalau misalnya nggak bisa, nanti kita ulangin pakai manual aja ya. Nah, karena kita masih false, kita pakai manual aja ya, kita hapus aja. Kita back aja, kemudian kita masukkan rumusnya.
secara manual dengan seperti biasa if like, kemudian C18 ya, C18, kemudian satu ya, satu angka di belakang yang paling kanan, tutup huruf, baru kita masuk ke 3 sama dengan tanda petik 2 kemudian 3. Nah, kemudian pemasaran, sorry, HRD ya, kita masuk ke HRD, kita ganti yang hurufnya gede, sorry, kemudian yang terakhir kita copy paste aja, paste lagi dari ini tadi, kita masukin fungsi if like dengan 4 adalah administrasi. Administrasi. Oke, kita tinggal enter aja ya. Nah, udah ya teman-teman, bisa seperti ini. Teman-teman bisa ulang-ulang ya. Di sini contohnya biar lebih paham lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan kita semua, masih di dunia berislam. Pada kali ini saya akan bahas sederhana mengenai bagaimana caranya merapikan tabel. Kemudian yang kedua adalah penomoran secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah sum secara singkat. Ini sebenarnya adalah saya bikin sum secara singkat ya, tapi ini sekalian aja merapiin, terus kemudian nomerin biar cepat. Kemudian yang ketiga sum. Nah, teman-teman lihat di layar ya. Di sini ada tabel acak-acakan seperti ini. Yang pertama adalah merapikan tabel, teman-teman jangan manual satu-satu ya. Misalnya ditarik seperti ini nanti nggak rapi gitu kan. Ini seperti ini, misalnya digedein kan kurang enak. Nah, solusinya teman-teman di sini gampang aja, tinggal klik yang pojok sini nih, yang di pojokan sini, jadi ngeblok semua. Teman-teman tinggal klik 2 kali atau sini. Nah, kan rapi seperti ini. Jadi sesuai dengan kriterianya, tulisannya rapi seperti ini. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu penomoran secara cepat, teman-teman jangan seperti manual seperti ini, misalnya 3, 4. Sebenarnya bisa juga seperti ini, ditarik
seperti ini ya. Cuma di sini saya akan berbagi, kalau misalnya ditarik jumlahnya ribuan kan susah, tinggal teman-teman di klik aja di sini, nah 2 kali seperti ini ya. Kalau udah angka 1, 2, teman-teman tinggal 2 kali klik, nah maka akan otomatis seperti ini. Kemudian yang ketiga, sum secara singkat, teman-teman biasanya kan seperti ini, sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian ditarik dari atas seperti ini. Nah, baru enter. Nah, ini kita singkat ya, persingkat menggunakan cara yang sangat sederhana, yaitu teman-teman tinggal di ininya apa namanya, di keyboardnya, teman-teman di keyboard di sini tinggal pencet Alt di sini ya, Alt bareng habis itu plus minus di sini dengan secara bersamaan ya. Nah seperti ini, maka habis itu langsung enter. Jadi pencet secara bersamaan Alto, kemudian plus minus di sini, tombol plus minus. Nah, di samping backspace ya biasanya. Jadi secara berbarengan Alto terus plus minus. Nah langsung seperti ini. Nah oke ya, sekian aja teman-teman, ini trik yang sangat sederhana. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan buat saya pribadi. Terima kasih, ini trik sederhana. Ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar nanti saya akan memproduksi video-video lain yang lebih susah lagi dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.